Shalom sahabat Pijar TV, selamat bergabung kembali dalam Under Construction dan episode kali ini kita akan bahas tentang pornografi. Enjoy. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pijar yang sudah mengirimkan pertanyaan dan episode kali ini pun sama kami adakan juga bahkan program ini juga untuk menjawab pertanyaan biar kita bisa lebih diperlengkapi lagi ya mengenai apa kata firman Tuhan tentang berbagai-bagai masalah di kehidupan kita atau topik di hidup ini. Berkaitan dengan pornografi, ya, apa yang Alkitab katakan tentang pornografi, apakah ini dosa, apakah ini salah? Ya, di 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13, ayat 15 dan 18 sampai 20. Kita akan baca banyak ayat hari ini untuk meyakinkan teman-teman, meyakinkan kita semua yang nonton acara ini, program ini untuk menyadari bahwa Alkitab berbicara banyak sekali tentang pornografi ini, tentang boleh atau tidak, ya, ini sebuah kesalahan, sebuah dosa. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dibuka dengan satu kata yang menarik. Ini bukan berbicara tentang boleh atau tidak, tapi apakah ini berguna dan apakah ini bisa memperhamba atau memperbudak seseorang. Dilanjutkan lagi, Paulus melanjutkan, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya pada percabulan? Sekali-kali tidak. Kata percabulan di sini berasal dari kata porneia, dan kita tahu porneia itu berasal dari kata porn, dari situ, dari porneia itu. Ya. Akankah kau ambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, artinya ketika orang melakukan pornografi atau nonton pornografi, dia lagi merusak dirinya sendiri. Ya, merugikan dirinya sendiri. Mungkin rasanya kayak nggak ngerugiin orang lain. Ya, ini kan cuma antara saya sendiri, ini konsumsi pribadi. Ya, antara di keluarga saya atau ini saya udah besar, saya orang yang udah dewasa. Ketika di tengah-tengah budaya yang bilang bahwa ini untuk 17 tahun ke atas, seringkali anak-anak Tuhan juga tergoda berpikir kalau udah 18, 19 dan seterusnya berarti udah boleh. Ya, tapi Alkitab jelas bilang bahwa ini sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, ya, termasuk kategori dosa tentunya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita harus mengingat bahwa tubuh kita juga udah ditebus, kita milik Tuhan sepenuhnya, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbicara tentang boleh atau nggak boleh, dosa atau enggak, Alkitab jelas dalam hal ini. Ya, bahwa tubuh kita bukan punya kita sendiri, jadi kita nggak bisa dengan bebas berpikir, oh, terserah saya dong, saya bisa ngapain aja nih mata-mata saya. Ya, kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena kita milik Tuhan. Pertanyaan berikutnya muncul, apa yang harus saya lakukan, Kak? Ya. Tentunya karena ini dosa berarti kita harus bertobat, ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi adalah kata-kata yang sering Yesus katakan kepada orang-orang ya, yang bertanya, kalau gitu saya mesti ngapain, setelah ini saya mesti ngapain. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di Matius 5 ayat 28 sampai 29. Yesus berkata seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Kata aslinya masih sama, porneia, dengan dia di dalam hatinya. Melihat, menginginkan, sudah berzina dalam hatinya. Perintahnya cukup mengagetkan pertama kali saya baca sendiri. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Suatu ayat yang mengerikan kalau dipraktekkan secara literal, tentunya akan sangat menyeramkan. Tapi Roh Kudus membawa saya pribadi untuk merenungkan ada satu kisah di Alkitab tentang seorang yang mempunyai karunia yang sangat tinggi. Seorang yang sangat hebat dan kuat. Mungkin yang terkuat yang pernah hidup namanya Simpson. Dan Simpson berakhir cukup tragis, matanya dicongkel dan dia berakhir jadi lawakan. Orang yang hebat jadi lawakan karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan matanya. Ya, sepanjang hidup Simpson, dia didorong, digerakkan oleh keinginan dagingnya dia. Dan dimulai dari matanya 2 kali dia mengambil perempuan yang tidak baik untuk jadi istrinya. Karena apa? Karena dia suka. Karena dia melihat dan menginginkannya. Hawa pun ketika jatuh dalam dosa karena dia melihat buah itu dan menginginkannya.
Jadi adalah penting apa yang harus dilakukan tentunya. Di Ayub 31 ayat 1, Ayub menulis menarik, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Atau bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini, gadis muda tak akan kupandang dengan birahi. Aku gak akan memakai mataku ini dan menyalahgunakannya. Aku menetapkan, ya, berkomitmen untuk menjaga mataku ini, karena mata adalah kayak semacam jendela. Ya, dan tentunya kita lebih jauh lagi pernah bilang bahwa mata juga kayak pagar dan harus dijaga. Ya, Yakobus 5 ayat 16 bagi yang sudah terikat dengan pornografi, karena saya pun juga pernah terikat pornografi, ini yang Alkitab katakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Menarik, jadi kalau yang semua yang terikat dan ingin disembuhkan, kita bisa mencari komunitas, saling mengaku dosa dan juga saling mendoakan, karena ini proyek bersama. Ini kita hanya bisa menang melawan dosa ini bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Yes, sahabat Pijar TV pasti sudah banyak belajar di tayangan yang kali ini, dan setelah menyaksikan saudara belajar, diberkati. Ini waktunya untuk teman-teman semua memberkati banyak orang. Kami mau menantang kamu untuk melakukan hal yang paling simpel, untuk memulai memviralkan, untuk memerangi pornografi dengan kebenaran. Buat video gimana kamu akan diskusi untuk melawan pornografi. Fight pornografi bareng-bareng sama komunitas kamu, teman-teman gereja, atau keluarga. Kirimkan video beserta pertanyaan atau komentar yang kamu miliki ke email sahabat@pijar.tv. Dan video terbaik yang kami pilih akan ditayangkan di episode Under Construction berikutnya. Kamu juga bisa mengirimkan SMS pertanyaan atau komentarmu di nomor telepon yang tertera pada layar kaca kamu. Yes, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.